Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmai Jriyatus Saidah dari semester 3 Prodi PAI berNIM 240101111 ingin memenuhi tugas mata kuliah psikologi belajar, yaitu sedikit presentasi, sedikit penjelasan tentang teori belajar kognitif. Oke, baik. Teori belajar kognitif, pengertiannya. Teori belajar kognitif adalah teori yang memandang belajar sebagai proses berpikir, memahami, mengolah informasi, dan menghubungkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Fokusnya bukan hanya pada perilaku yang tampak, tetapi pada aktivitas mental. Dari teori kognitif ini, belajar terjadi ketika peserta didik memahami informasi, memproses dan mengorganisasikan pengetahuan, membangun konsep baru, dan terakhir, mengingat kembali informasi ketika dibutuhkan. Ada tokoh-tokoh utama dari teori kognitif. Tokoh yang pertama adalah Jean Piaget, yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui tahapan yang pertama, sensori motor, yaitu berusia 0-2 tahun. 2. Praoperasional, berusia 2-7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret, yaitu berumur 7-11 tahun. Yang terakhir yaitu operasional formal, di mana 11 tahun ke atas. Prinsip yang dinyatakan oleh Jean Piaget ini adalah prinsipnya pengetahuan dibangun melalui interaksi dengan lingkungan. Tokoh yang kedua yaitu Lev Vygotsky, yang menekankan bahwa belajar terjadi lewat interaksi sosial, bahasa, dan budaya. Konsep penting dari Lev Vygotsky yaitu zona perkembangan ZPD. Peserta didik bisa memahami lebih baik jika dibantu guru atau teman. Tokoh ketiga yaitu Jerome Bruner, yang mengemukakan bahwa belajar melalui 3 preventasi ya. Yang pertama yaitu enaktif, melakukan. Yang kedua, ikonik, melihat gambar. Yang ketiga, simbolik, dengan bahasa. Prinsip utama teori kognitif yaitu belajar adalah proses mental. Pengetahuan dibangun, bukan ditransfer langsung. Siswa harus aktif, pengalaman sebelumnya sangat berperan, dan materi harus disusun secara bermakna agar mudah dipahami. Konsep-konsep penting diantaranya ada skema, asimilasi, akomodasi, dan insik. Kelebihan teori kognitif adalah mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Tidak hanya fokus pada hafalan, materi lebih bermakna, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, dan sangat relevan untuk pembelajaran modern di zaman sekarang ini. Tapi juga ada kekurangannya. Kekurangan dari teori kognitif yaitu 1. Butuh kesiapan mental butuh kesiapan mental peserta didik. Yang kedua, menggunakan waktu dan metode yang lebih kompleks. Yang ketiga, tidak semua siswa berada pada tahap kognitif yang sama. Yang keempat, tidak cocok untuk materi yang sifatnya hafalan cepat. Jadi kognitif itu ada kekurangan dan ada kelebihannya ya. Dalam teori ini ada implikasi dalam pembelajarannya, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, menggunakan media visual dan aktivitas berpikir, menghubungkan materi dengan pengalaman peserta didik, menggunakan diskusi, problem solving, dan juga tanya jawab. Contohnya nih, dalam kelas, guru memberi masalah kepada siswa. Terus si siswa mencari solusi menggunakan mind mapping atau peta konsep. Pembelajaran kolaboratif
studi kasus. Perbandingannya, teori kognitif dengan behaviorisme itu fokus pada perilaku, penguatan atau hukuman stimulus langsung respon. Tapi kalau kognitif itu fokus pada proses mental pemahaman dan pengetahuan struktur berpikir. Contoh sederhana dari dua ini, yang pertama yaitu teori behaviorisme, yaitu guru ceramah dan siswa langsung menirukan. Yang kalau teori kognitif itu guru memberikan masalah, siswa menganalisis, kemudian berdiskusi dan mencari penyelesaian jalan keluar dari masalah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.